tidak sudah agak berkurang. Alhamdulillah ya Bu Yesi, hari ini rencananya kita akan percakapan sebelum nanti observasi. Nah, kalau boleh saya tahu nih tujuan pembelajaran yang nanti akan Bu Yesi tampilkan pada saat observasi itu apa ya? Tujuan pembelajarannya sebenarnya kalau di bahasa Inggris itu kan ada 4 aspek ya Bu ya. Tujuan pembelajarannya jadi reading, speaking, listening, sama writing. Nah, sekarang ini saya ngambilnya reading, membaca. Jadi tujuan pembelajarannya adalah supaya siswa itu dapat memahami teks prosedur dalam bentuk resep masakan. Baik, kalau begitu area pengembangan diri yang hendak dicapai sama Bu Yesi itu apa? Dengan pembelajaran itu ya? Apakah itu pengembangan diri Bu Yesi ataupun pengembangan diri apa? Kalau di area saya pengembangan diri yang pengen ditingkatkan ya Bu ya, jadi fokus saya saat pembelajaran ini adalah bagaimana mengelola kelas, mengelompokkan mereka. Karena kadang-kadang saya ketika mengelompokkan itu ada kelompok yang jalan gitu ya aktif, dan ada kelompok yang jadi kayak left behind gitu ya, tertinggal. Nah, jadi saya ingin mengembangkan kompetensi saya di situ, gimana cara mengelompokkan. Nah, sebelumnya itu kemarin sudah saya kelompokkan Bu, anak-anak itu heterogen gitu ya, mudah-mudahan berjalan semua gitu. Dan di diri siswanya juga pengembangannya itu karena berkelompok, saya ingin semuanya aktif gitu. Jadi saya ingin siswa itu belajar berkolaborasi, semua dapat peran. Karena biasanya dalam berkelompok itu ada yang kerja sendiri, yang diam. Nah, coba sekarang di pembelajaran ini ada pembagian tugasnya. Luar biasa ya Bu Yesi ya, berarti menarik sekali Bu Yesi ingin mengembangkan dari diri Bu Yesi sendiri itu adalah pengelolaan kelas ya. Karena memang sebagai seorang guru tentu saja pengelolaan kelas ini luar biasa ya, sangat penting. Dan untuk siswanya adalah bagaimana mereka aktif dalam berkolaborasi gitu. Kalau boleh di-share mungkin ya Bu, kira-kira strategi apa yang Bu Yesi persiapkan untuk agar apa yang diinginkan, pengembangan diri yang diinginkan oleh Bu Yesi itu terwujud? Kalau dari sisi saya ya, biar pengembangan dirinya tadi terwujud, strateginya saya mengelompokkan anaknya itu heterogen, tidak random gitu Bu. Jadi saya lihat dari nilai ulangan dan nilai dari semester 1. Jadi saya bagi dulu anaknya di kelas yang atas, kelas yang sedang, dan kelas bawah gitu ya. Jadi saya usahakan dalam satu kelompok itu ada kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawahnya gitu. Dan dari sifat merekanya pun saya kelompokin, jadi nggak ada kelompok. Jadi harapan saya nggak ada kelompok yang pendiam semua, nggak ada kelompok yang aktif semua gitu ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan sih komposisinya sudah sesuai yang saya harapkan. Kemudian kalau dari siswanya, strateginya dalam kelompok itu saya sudah siapkan pembagian tugasnya yang jelas. Biasanya kan kerja kelompok itu kerja kelompok aja gitu ya, anak-anak yang membagi sendiri secara alami gitu. Jadi yang kerja ini lagi, yang nyatet ini lagi. Nah, kalau sekarang karena itu kan prosedur teks ya Bu, jadi nanti ada peran yang jadi shopper, jadi yang belanjanya gitu, ada peran yang jadi presenter yang nanti dia present, ada peran yang note taker yang nanti dia nulis resepnya di kertas besarnya. Luar biasa ya, terinspirasi saya juga. Nah, kalau nih Bu Yesi ternyata pada saat pelaksanaan nih, pada saat observasi itu tidak tercapai, apakah ada strategi lain mungkin yang Bu Yesi siapkan? Ada sih Bu, kalau misalkan nggak tercapai nih ya, misalkan setelah saya kelompokkan ternyata ada juga kelompok yang kurang berjalan efektif, oh berarti saya evaluasi gitu ya, oh berarti bukan hanya dari nilai saja, bukan hanya dari sifat saja yang saya observasi, berarti ada sisi-sisi lain yang mungkin luput gitu dari pengamatan saya. Jadi berarti di sini Bu Yesi menyiapkan 2 strategi juga ya, ketika misalkan pada saat itu dieksekusinya tidak berhasil, berarti menyiapkan lagi strategi yang lain. Iya. Kadang-kadang kan kita harus luwes juga ya Bu. Jadi saat on the spotnya udah nyiapin gini, ternyata anak-anaknya nggak jalan, kan kadang kita juga bahkan tujuan pembelajaran yang tadinya memahami teks bisa berubah jadi hanya memahami kalimat misalkan. Oke, kalau begitu saya sudah tidak sabar nih Bu Yesi ingin melihat
pada saat observasi strategi-strategi yang tadi Bu Yesi sebutkan itu berhasil atau tidak. Mungkin nanti untuk kali ini, untuk yang sebelum observasi ya, wawancara sebelum observasi sudah kita lakukan. Nanti kita akan lanjut ke observasi sekaligus saya juga ingin melihat seperti apa nanti strategi yang dilaksanakan oleh Ibu Yesi. Terima kasih ya Bu Yesi ya. Semoga sukses dan lancar nanti observasi pelaksanaannya. Sukses juga Bu Sinta, CGPI. Dari tadi alhamdulillah kita sudah melaksanakan tahapan kedua, yaitu observasi ke kelas ya Bu Yesi, dari rencana yang waktu itu Bu Yesi sampaikan. Kira-kira hari ini kita mau ngapain Bu Yesi? Hari ini feeling saya sih ya, ini kan pasca observasi, berarti kita ngobrol tentang pembelajaran yang tadi saya lakukan. Mungkin ya disingkat, dari pembelajaran itu mungkin ada refleksi apa saja yang perlu diperbaiki mungkin dari saya, apa yang sudah terlihat sesuai tujuan atau tidak. Kan kadang ya kalau kita ngajar sendiri tanpa ada yang melihat itu, kadang kita tidak sadar gitu apa ya yang sudah ada dan apa yang harus diperbaiki. Tapi mungkin karena Bu Sinta tadi observasi, alhamdulillah jadi saya senang juga sih Bu Sinta, jadi saya ada masukan lagi. Tadi saya sudah melihat nih pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Yesi luar biasa ya. Itu juga jadi inspirasi Bu Yesi buat saya. Sambil belajar. Nah, saya juga sambil belajar karena kita sama-sama harus saling belajar ya, supaya nanti ada perubahan. Baik Bu Yesi, menurut Bu Yesi nih, dari tadi pembelajaran kira-kira strategi-strategi apa yang menurut Bu Yesi sudah berhasil? Dari awal kan saya sampaikan ya Bu Sinta ya, strategi saya itu menekankan kepada kelompok ya. Kelompok anak saya bentuk heterogen sebelumnya sedemikian rupa supaya anak itu bisa berkolaborasi sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Kan saya berbekal dari data tentang gaya belajar mereka yang Bu Sinta. Jadi saya kelompokkan mereka, ada yang kinestetik, ada yang audio, ada yang visual. Nah, mudah-mudahan dengan dikelompokin heterogen ini, jadi anak yang kinestetik bisa jadi shopper ya, Bu Sinta tadi lihat. Anak yang visual bisa jadi notaker, kemudian anak yang audio dia bisa jadi presenter. Nah, strategi itu yang tadi sudah saya terangkan. Yang kedua saya melihat luar biasa ya antusiasme anak-anak ya ketika dia oh iya, ingin jadi shopper, saya ingin jadi presenter gitu. Ada yang mereka sudah sadar diri sendiri. Jadi kalau menurut saya nih tadi pembentukan kelompok yang heterogen berdasarkan tadi Bu Yesi bilang ya, berdasarkan hasil gaya belajar itu menurut saya sudah sungguh luar biasa lah Bu Yesi. Tinggal nanti ditingkatkan lagi. Nah, menurut Bu Yesi dari tadi hasil kerja anak-anak ketika bermain peran ya, ada tidak kelompok yang kurang maksimal? Ada Bu Sinta. Jadi ada beberapa kelompok yang memang dia dari awal mungkin kemampuan komunikasinya kurang ya. Jadi kurang dilatih maksudnya. Ada kelompok yang dia sudah komunikasinya bagus, jadi sudah langsung tahu, oh kamu ya jadi shopper, kamu ya jadi notaker, ya aku jadi presenter. Tapi ada juga kelompok yang kamu aja jadi shopper, kamu aja jadi notaker, saya mah nggak bisa nulis, saya mah nggak bisa ngomong nanti gitu. Kemudian bertanya juga, Miss kalau jadi presenter nanti presentasinya pakai bahasa Inggris atau Indonesia? Saya jawab bahasa Indonesia. Oh kalau gitu mau deh jadi presenter. Jadi saya melihat sih, saya
saya melihat di beberapa kelompok memang ada yang belum maksimal, mungkin karena mereka belum memahami juga, belum memahami temannya itu cocoknya jadi apa perannya, kemudian si diri sendirinya juga kadang belum paham saya cocoknya jadi shopper apa notekan apa presenter ya Bu gitu. Ya, ya, kita tuh luar biasa Iya. saya. Nah, gimana cara Bu Yesi mengatasi hal ini? Yang tadi kendala-kendala yang tadi itu, strategi apa yang tadi Bu Yesi lakukan? Iya, kalau saya strateginya kan saya keliling ya Bu Sinta. Ketika saya beri waktu mereka untuk coba tentukan, diskusikan dalam kelompok bagi perannya. Jadi semua kebagian peran. Saya keliling. Nah, ketika saya menemukan ada kelompok-kelompok yang sepertinya kesulitan menentukan membagi peran, saya bantu karena saya juga kan sudah punya ya sebetulnya saya belajar mereka itu dari hasil identifikasi itu. Saya bantu, kamu kayaknya bagus kalau menjelaskan, kamu jadi presenter aja gimana gitu. Jadi strateginya saya pandu, saya bantu, saya perkuat lagi biar anak itu oh iya saya bisa ya Miss ya. Jadi Bu Yesi berusaha menumbuhkan kepercayaan diri Iya. anak, karena tadi berusaha memandu ya. Aduh, luar biasa lah. Benar, tadi saya juga melihatnya luar biasa sekali nih pembelajaran yang dilakukan, menarik gitu ya, mengenai bermain perannya tadi. Jadi dalam kelompok itu ingin bermain peran itu sudah mereka kuasai kan kayaknya ya. Lalu untuk Bu Yesi sendiri nih, dari pengelolaan kelas, menurut Bu Yesi apakah Bu Yesi ada yang perlu diperbaiki tidak dari pengelolaan kelas yang tadi Bu Yesi lakukan? Iya, kalau dari pengelolaan kelas banyak mungkin ya Bu Sinta, karena ketika saya beri waktu anak untuk bermain game ke depan, sebetulnya itu kan mereka sedang mempelajari materi tapi tidak terasa sedang mempelajari materi karena sambil bermain game. Nah, kadang-kadang ketika saya fokus memang saya mengundang anak sukarela ke depan bermain game. Ketika anak ada yang bermain game kan di belakang itu ada beberapa anak yang jadi asik sendiri gitu. Mungkin itu saya yang harus diperbaiki. Kemudian ketika berkelompok pun kan ketika saya memandu, saya fokus ke kelompok ini kadang lost gitu. Jadi ada beberapa anak dari menurut pengamatan Bu Yesi yang lost juga ya, Iya. atau dia jadi asik sendiri gitu ya. Nah, kira-kira tindak lanjut apa yang akan Bu Yesi lakukan untuk mengatasi hal ini? Mungkin kalau nanti untuk perbaikannya ya Bu Sinta, mungkin nanti ada beberapa hal yang harus saya perhatikan. Misalkan ketika anak bermain game, ada satu anak ke depan bermain game, mungkin yang lain itu coba siapkan jawaban. Jadi semua anak seperti ikut bermain. Kemudian ketika berkelompok mungkin seharusnya saya berikan juga setelah menentukan peran itu what's next, apa yang selanjutnya dilakukan, karena anak yang lost ya stepnya, karena kelompok yang tadi terlihat lost itu adalah kelompok yang mereka sudah stable, mereka sudah tahu gitu dari awal, kamu jadi shopper, kamu jadi presenter, kamu jadi notekan, jadi kan tidak butuh waktu lama untuk mereka untuk berbagi peran. Jadi karena mungkin bosan ya, dan anaknya ada beberapa yang kinestetik, jadi ke kelompok lain gitu. Jadi kamu jadi apa gitu. Mungkin karena mereka nggak tahu kan setelah ini Jadi apa. step selanjutnya, jadi mungkin Iya. Bu Yesi yang akan perbaiki, mungkin nanti ketika ada dari sini kan juga ada terlihat ya Bu Yesi ya, berarti di situ ada yang dia tadi kata Bu Yesi dia mau cepat Bu, udah stabil, jadi dia sudah tahu nih saya harus melakukan apa, jadi cepat melakukannya. Nah, mungkin tadi Bu Yesi bilang mau akan step selanjutnya gitu ya. Iya. Jadi step selanjutnya itu kira-kira seperti apa? Step selanjutnya misalkan setelah dibagikan peran shopper, notekan, dan presenter, kemudian diskusikan, kan mereka sudah paham ya Bu tugas-tugasnya masing-masing peran. Nah kan shopper itu yang duluan pertama melakukan tugasnya gitu. Nah shopper itu biar tidak merasa bekerja sendiri, teman-temannya itu berdiskusi dari shopping list itu, dari resep itu, apa yang harus dibeli nanti di shopnya, apa yang harus diambil nanti di bahannya. Kan kadang shopper juga, aduh apa ya flower itu apa ya, oh terigu. Jadi mungkin instruksikan kelompok yang sudah berbagi peran, diskusikan bahan apa yang akan diambil,
kemudian alat apa yang akan diambil di kelompok. Jadi semuanya berdiskusi ya. Jadi mengaktifkannya mungkin diskusi di dalam kelompok ya. Aduh, luar biasa sekali. Jadi kalau begitu kira-kira Bu Yesi bisa nggak membuat kesimpulan dari saya sebetulnya tadi pembelajaran Bu Yesi itu sudah berdiferensiasi ya, karena tadi ada diferensiasi prosesnya juga sudah kelihatan untuk anak-anak yang kinestetis tadi ya, untuk anak yang tadi Bu Yesi bilang untuk anak yang kinestetis dia akan jadi shopper ya. Untuk yang anak-anak visual dia menulis dan ada gambar juga di kertas plano. Lalu untuk yang anak-anak dia audio diberi kesempatan untuk menjadi presenter. Diferensiasi proses sudah, diferensiasi konten juga sudah. Nah, ke tahap selanjutnya kira-kira akan ada diferensiasi lain tidak yang Bu Yesi mau gali lagi? Iya. Sebetulnya ini juga masih kurang ya Bu, diferensiasi produk yang mereka hasilkan kan ini masih sama ya. Mereka semua hasilnya di kertas plano yang dipresentasikan. Mungkin nanti lagi ke depan ya di pelajaran ini pun bisa sih Bu. Jadi diferensiasi produk nanti hasilnya siapa tahu mereka ingin membuat video atau mereka membuat apa gitu ya Bu, atau praktek langsung kan, karena itu kan resep makanan dan minuman. Mereka langsung praktek atau membuat video atau membuat infografis kan, saya tidak tahu. Tapi di pembelajaran tadi itu semua masih saya samakan produknya. Produk akhirnya itu semuanya membuat presentasi di kertas plano dengan gambar yang sama. Kira-kira kalau Bu Yesi nanti ada tuh diferensiasi produknya ya, menurut pandangan Bu Yesi pembelajarannya akan begini. Mungkin ya Bu Sinta akan lebih seru karena anak jadi akan lebih kreativitasnya tuh lebih tergali ketika mereka membuat produk. Kan pasti ingin yang terbaik ya semua kelompok, tapi mungkin waktunya perlu ditambah mungkin karena tidak akan cukup dalam 2 jam pelajaran. Mungkin saya bisa pembelajaran berbasis proyek mungkin ya Bu Sinta, karena kan proyek misalkan untuk berapa minggu gitu, nanti akhirnya saya kasih batas waktu mereka kumpulkan baru presentasi bisa ya. Jadi tadi basic sudah, pengembangan selanjutnya mungkin bisa proyek. Lalu untuk anak-anak yang tidak aktif tadi ada dikasih step selanjutnya, dikasih step selanjutnya, tindak lanjutnya itu sudah muncul gitu ya. Untuk pembelajaran sosial dan emosionalnya, apakah anak-anak sudah memiliki, semua anak sudah memiliki kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran yang lakukan? Kalau semua anak mungkin belum ya Bu Sinta, tapi ada beberapa anak yang sudah terlihat. Sebetulnya Bu Sinta kalau boleh jujur, saya itu belum begitu paham poin-poin apa saja dalam keterampilan sosial emosional itu. Kalau tidak salah ada 5 ya. Nah 5 itu saya belum begitu paham gitu apa saja, tapi saya coba. Tadi sudah muncul mungkin tanggung jawab dalam mengambil keputusan. Contohnya ketika dia sudah memilih dan mau memilih peran sebagai shopper, notaker atau presenter, dia kemudian terlihat gitu. Oh berarti saya harus menghafal ya, karena saya shopper, berarti saya harus ngapalin ya bahan apa aja yang diambil, alat apa aja. Oh saya presenter, berarti saya nanti harus presentasi ya. Gimana presentasinya? Nah itu kan berarti sudah muncul ya Bu Sinta ya, tanggung jawab dalam mengambil keputusan. Kemudian komunikasi juga sudah terlihat gitu, gotong royongnya. Bagus Bu, tadi saya juga di antara mereka, apakah ini ada anak-anak yang akhirnya ketika dia tidak aktif atau yang tadi kata Bu Yesi ya, dia sudah stabil gitu ya, dia sudah stabil, udah beres duluan nih, apakah ada anak-anak yang mengganggu ke kelompok lain atau tidak? Tadi terlihat ada Bu, hampir, karena ada saya boleh sebut nama, Nuh ya. Nah Nuh itu dia sudah tahu dia akan jadi apa, kemudian di kelompoknya tidak ada kegiatan, dia
usil gitu ke kelompok sebelah. Di sini siapa yang jadi shopper? Berarti nanti kamu sama aku ya. Di sini siapa yang jadi note taker? Siapa yang jadi presenter? Jadi dia berusaha mencari tahu dari Iya, mencari tahu. kelompok Iya. lain ya, kelompok Iya. lainnya. Nah, gimana cara Bu Yesi mengatasi hal itu supaya dia kembali fokus di kelompoknya? Iya, kalau tadi saya hampiri, kemudian Nuk, kenapa ini nanya-nanya? Kan bukan kelompoknya. Ya saya pengen tahu aja. Ya kenapa pengen tahu? Coba di kelompok sendiri aja. Di kelompok sendiri ini mau ngapain? Jadi Bu Yesi berusaha supaya dia kembali fokus Iya. ya dengan cara mendekati dan mengajaknya ngobrol ya. Nah, baik Bu Yesi, kira-kira Bu Yesi bisa membuat kesimpulan dari pembicaraan kita? Kesimpulan dari segi apa ya? Dari semua pembelajaran sampai nanti kira-kira ke depannya mau bagaimana Bu Yesi dalam rangka memperbaiki yang tadi menurut Bu Yesi kurang. Iya. Kalau bisa saya simpulkan, mungkin ternyata awalnya kan saya juga baru ya Bu Sinta ya. Ini saya masih belajar tentang berdiferensiasi pun. Ini mungkin baru modul ajar kedua yang saya buat. Tapi ternyata saya sadar bahwa ketika kita belajar sesuatu, kan saya sedang mempelajari kurikulum merdeka tentang berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional itu, bahwa ternyata ketika tidak dipraktekkan itu akan jadi bias aja, kita tidak akan mengerti di lapangan itu bagaimana. Tapi setelah saya praktekkan, oh iya, berdiferensiasi proses itu begini, konten itu begini, bahkan jadi terpikir kenapa tidak sekalian diferensiasi produknya gitu. Jadi mungkin dari pembelajaran ini, jadi kalau saya simpulkan, jadi saya belajar, anak belajar, saya belajar lebih lagi. Jadi kedepannya akan melakukan perbaikan-perbaikan termasuk Iya. menghadirkan yang Diferensiasi produk-produk ya luar biasa. Terima kasih ya Bu Yesi untuk ilmu dan sharing pengalamannya. Sama-sama. Saya banyak belajar dari pembelajaran yang tadi dilakukan Bu Yesi. Mudah-mudahan cita-cita apa yang diharapkan Bu Yesi di rencana tindak lanjut ke depannya untuk melakukan perbaikan itu dapat terwujud dan sukses gitu ya. Dalam pembelajaran itu tadi Bu Yesi ingin semuanya ada, diferensiasi produknya ada, prosesnya ada, kontennya ada. Mungkin itu akan jauh luar biasa gitu ya. Saya tunggu nih perbaikan-perbaikan Bu Yesi selanjutnya. Terima kasih untuk sharing ilmu dengan saya. Iya, saya juga terima kasih banyak ya Bu Sinta, karena awalnya saya kurang pede ya Bu Sinta. Waduh, ketika di coaching itu kan kita sudah terbiasa dengan supervisi itu dinilai gitu ya Bu Sinta. Tapi ternyata cara Bu Sinta itu bukan menghakimi saya dan bukan menilai saya. Jadi saya senang sih gitu. Nah, jadi Bu Yesi senang di coaching dengan saya. Senang. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan di sini ya Bu Yesi kita bisa ada sharing informasi dan kita bisa saling belajar. Terima kasih ya. Iya. Nanti semoga kedepannya pembelajaran Bu Yesi semakin baik, semakin sukses dan apa yang Bu Yesi harapkan juga. Ya. Sukses juga Bu Sinta ya. Ya, terima kasih. Oke,